Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, saat ini saya akan jelaskan tentang visual branding elements. Ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu konsep visual dalam branding. Ya, teman-teman sekalian, bahwa visual branding elements itu sebetulnya adalah elemen visual yang digunakan untuk tujuan tertentu, yaitu apa? Membentuk citra terhadap objek yang sedang di branding. Dalam konteks personal branding ya, berarti tentang diri sendiri ya, atau orang atau profil yang ingin diangkat. Nah, orang yang paling kompeten dalam menyiapkan visual branding sebetulnya adalah seorang desainer di cafe. Tetapi seandainya ada seorang klien yang kemudian ingin konsep sebuah visual brandingnya sendiri, ya itu boleh dan itu sangat memungkinkan. Nah, visual branding elemen ini yang aktif adalah yang memiliki konsep yang jelas, ya, bahwa sesuai dengan bagaimana potensi internal yang dimiliki, ya, dan kemudian juga dia konsisten, tidak berubah-ubah, dan dia menarik, dia mampu attracting audience, dan dia tersebar dan terintegrasi kepada seluruh media branding yang memang digunakan. Kenapa harus terintegrasi? Karena ketika seseorang menggunakan beberapa media branding, kemudian mereka tidak konsisten di dalam melakukan visual branding elements, maka dia dianggap bahwa setiap media itu tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Sehingga banyaknya media yang digunakan seharusnya memberikan satu pesan yang sama, baik itu secara visual maupun secara verbal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang konsep typeface. Jadi di dalam visual branding element itu, yang pertama yang perlu kita pahami adalah typeface. Typeface itu bukan sesuatu yang asal ya kita pilih ya, bahwa dia selalu menentukan kesan terhadap karakter diri kita. Ada orang yang cenderung dia menyukai hal-hal yang klasik dan dia memang ingin dikesankan sebagai seorang yang formal, kemudian dewasa, kemudian memiliki kematangan dan sebagainya, maka font atau typeface yang cenderungnya memiliki serif itu jauh lebih cocok. Sedangkan sebaliknya, ketika seseorang itu terkesan ingin lebih dikesankan modern, lebih sesuai dengan perkembangan zaman, ya maka dia menggunakan font-font yang cenderungnya mengarah kepada sans serif. Atau misalnya seseorang itu memiliki ketegasan, kekuatan, dan karakter-karakter yang dominan, maka dia akan lebih tepat menggunakan font yang memiliki karakter yang tebal, bold, gitu ya, dan lain sebagainya. Tentu memilih font ini bukan hanya sekedar karena saya suka font ini, bukan. Tetapi apakah persepsi orang ketika melihat font yang kita pakai itu sudah mewakili konsep dari personal branding kita yang memang kita angkat, gitu ya. Maka pikirlah dulu, yang pertama, pikirlah bagaimana persepsi orang ketika typeface kita begini. Misalnya ada seorang yang memang karakternya dia ingin dikenal sebagai musisi, misalnya rock misalnya gitu ya. Maka jangan kemudian menggunakan typeface yang sans serif, yang penuh dengan bulatan-bulatan ya, kemudian kurang menunjukkan ketegasan ya, kemudian karakternya halus dan tidak ada teksturnya ya, maka itu kurang bisa mewakili karakter seorang musisi rock misalnya gitu. Sebaliknya, jika memang dia ingin dikesankan sebagai seorang musisi pop yang kalau perempuan tuh mungkin lebih girly, lebih cutie ya, maka dia cocok menggunakan typeface yang memiliki karakter yang seperti demikian tadi yang saya sebutkan. Maka ini penting untuk dipertimbangkan. Kemudian jenis typeface itu juga bermacam-macam. Ada yang dia fungsinya sebagai headline, ada yang fungsinya sebagai sub headline, ada yang fungsinya sebagai body text. Yang mana itu
karakter dari typeface-nya pasti berbeda-beda. Maka jangan sampai kemudian kita memaksakan typeface yang itu sebetulnya lebih cocok digunakan untuk body text, tetapi kita gunakan untuk headline ya, yang besar gitu ya. Ya ada sebagian yang cocok, tetapi tidak semua demikian. Ya pikirkan juga bagaimana typeface itu bisa terus digunakan dalam elemen visual branding kita. Nah, ini adalah salah satu contoh ya bahwa suatu postingan di Instagram yang memiliki konsistensi dalam pemilihan typeface itu lebih mudah dikenali, lebih mudah memiliki ciri dan membuat orang lebih mudah mengingat ya bahwa oh ini adalah akun yang sebelumnya sudah pernah kita kenal gitu. Konsistensi itu membuat karakter itu tertanam sehingga orang sulit untuk mempersepsikan hal yang lain kecuali apa yang sudah kita tampilkan itu ya. Di sini ada elemen tipografi yang yang kuat ya. Dari 6 postingan ini kita bisa membaca bahwa karakter dari postingan dari tipografinya saja kita bisa melihat ya bahwa karakter dominan tebal ya menonjol itu dipilih ya mudah dibaca karena menggunakan sans serif yang tidak ada kait-kaitnya ya. Ini merupakan konsep yang bagus bagi orang-orang yang memang ingin mengesankan karakter dari sosial media sebagai personal branding. Kemudian konsep warna atau color palette. Jadi palet warna itu sebetulnya juga salah satu representasi dari kepribadian seseorang. Kalau kita membangun personal branding, maka pilihlah sebetulnya warna apa yang paling mewakili karakter kita. Kita bisa melihat kok sebetulnya diri kita itu orangnya seperti apa. Biasanya orang-orang yang cenderung suka menonjol ya di antara teman-temannya, populer kepribadiannya, biasanya dia akan memilih karakter warna yang cerah ya, yang ngejreng gitu ya. Itu akan terlihat. Sedangkan orang-orang yang cenderung kepribadiannya kuat, kemudian keras, kemudian dominan misalnya gitu, dia akan cenderung memilih warna-warna yang gelap, ya hitam misalnya. Ada orang-orang yang cenderung perempuan misalnya yang dia punya karakter yang seorang perempuan yang matang, yang dewasa, yang memiliki pemikiran yang sudah tidak kekanak-kanakan dan sebagainya, maka dia biasanya akan cenderung menyukai warna-warna yang matang ya, kecoklatan ya, daripada memilih warna-warna yang cenderung ngejreng dan lain sebagainya. Banyak sekali ya bahwa tone warna itu ternyata selain itu mewakili kepribadian kita, dia juga memberikan persepsi bagi orang yang melihat kita. Ya, bagi orang-orang tertentu misalnya contoh, membeli sepatu yang berwarna merah itu enggak banget. Ya, tetapi bagi orang tertentu itu sangat gue banget. Kenapa begitu? Ya itu bagian dari representasi kepribadian dia. Maka kita ingin tampil seperti apa sebetulnya dan apa sebetulnya menjadi konsep kita di dalam personal branding itu sangat mempengaruhi apa konsep warna yang kita pakai ya. Kemudian ini ada satu contoh ya bagaimana akun-akun di Instagram mereka ini adalah seorang fotografer ya, yang satu sebelah kiri ini adalah fotografer traveler ya, traveler tapi yang elit gitu ya karena dia memberikan simbol keelitan dirinya dalam traveling itu dengan simbol-simbol jam tangan yang mewah ya, outfit yang mewah, kemudian tone warna yang dewasa ya, kecoklatan ya. Ini menunjukkan karakter seseorang ya, fotografer
yang mengarah kepada karakter yang matang gitu ya. Sedangkan yang sebelah kanan ini juga demikian, tetapi ini digambarkan seorang influencer, ya, seorang ibu-ibu influencer, dia desainer interior, ya, yang mana dia memiliki ciri khas karakter Mediterania yang bagus, ya, sehingga dia ingin mengangkat nuansa putih itu, dan kombinasi antara coklat dan putih itu menjadi sebuah nuansa yang indah gitu ya, sehingga warna-warna matang dan putih ya, bersih itu yang memberikan space ya bagi psikologis seseorang ya. Maka ini menjadi karakter yang khas bagi seorang desainer interior ini ya. Nah, ini menarik ya, karena warna ternyata ketika dibuat secara konsisten, digunakan secara konsisten, dia membentuk sebuah persepsi orang yang melihatnya. Begitu juga dengan yang sebelah kanan ini adalah fotografer human interest ya, yang dia banyak mengambil ekspresi-ekspresi orang, yang mana karakter warna yang dia pakai itu monokrom, lebih pada warna grayscale ya, hitam putih saja. Tetapi memang itu yang dia inginkan. Dia ingin memberikan kesan historis, ingin memberikan kesan sesuatu yang lama, sesuatu yang dikenang dan sebagainya. Ya, kemudian yang sebelah kanan kita bisa melihat tone warna yang sangat girly, sangat ngepop gitu ya. Nah, ini akan sangat merepresentasikan seorang desainer ya, khususnya di bidang food and beverage ini ya, yang memang arahnya lebih pada warna-warna ngepop. Ini kepribadiannya sangat mencerminkan sanguinis yang kuat sekali. Kemudian berikutnya adalah tentang bagaimana kita memanage gitu ya, sosial media kita menjadi sebuah media yang efektif untuk personal branding. Nah, ada beberapa saran ya. Buatlah plan, buatlah perencanaan untuk mengupdate aset-aset dalam profil kita. Ya, nah, aset-aset itu apa saja? Yang pertama adalah foto profil. Foto profil itu memang tidak harus foto diri kita, tapi apa yang kira-kira lebih pantas untuk mewakili personal branding kita. Bisa jadi kadang-kala seorang fotografer tidak harus muncul wajahnya. Kadang-kala seorang desainer juga tidak harus muncul wajahnya. Dia bisa mewakilkan itu dengan simbol yang lain. Tetapi tentu itu dipikirkan matang-matang, bukan hanya sekedar mengambil itu saja. Tetapi itu biasanya didasari oleh semiotika tanda, ya, bahwa ketika orang melihat profil picture itu, dia bisa merasakan, dia bisa menangkap pesan bahwa oh, ini adalah seorang bla bla bla, kayak gitu. Kemudian profil name, ya, kalau kita itu punya nama akun terutama, maka janganlah membuat nama akun itu sembarangan, apalagi yang namanya sulit untuk dihafal dengan cepat, atau nama-nama yang kemudian kurang mewakili konsep personal branding yang memang mau kita bentuk untuk diri kita sendiri. Ya, kadang-kala nama-nama itu karena kita dulu belum paham, ya, sehingga kita bebas menggunakan nama apapun. Kadang nama-namanya tercenderung asal, ya, cenderung nakal, cenderung tidak profesional, maka itu sangat tidak dianjurkan dalam personal branding. Kecuali memang seniman, kecuali memang dia seorang yang memang tepat ya kalau dia menggunakan nama-nama yang memang selengean seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah story highlights. Nah, story highlights itu penting ya untuk tampil di cover itu. Karena ada beberapa story yang memang itu, karena story itu dia hanya bertahan 24 jam, maka ada beberapa story yang memang itu mungkin untuk dikumpulkan dan dia di highlight di story highlight. Menurut saya itu nggak ada salahnya untuk kemudian dikelompokkan dalam satu nama begitu ya, karena itu bisa kemudian
dilihat lagi oleh audiens. Kemudian Instagram bio. Jadi Instagram bio itu dia harus bisa mudah diidentifikasi bahwa kita itu siapa. Kadang kita menuliskan bahwa oh saya adalah seorang misalnya desainer, atau misalnya seorang musician, atau seorang public figure, atau seorang misalnya eh, politician dan sebagainya. Nah, itu akan tampil ketika kita membuat Instagram kita dengan mode profesional. Kita akan ambil satu eh, apa namanya profesi untuk kemudian menerangkan siapa sebenarnya diri kita. Kemudian manfaatkan Instagram bio link ya. Jadi link di dalam bio Instagram kita itu sebenarnya efektif sekali ketika kita membutuhkan orang itu ngeklik dan masuk ke dalam portofolio kita. Ya. Nah, ini penting ya. Misalnya ada yang portofolionya berupa dokumentasi saja. Boleh. Ya, kumpulan foto atau kumpulan video. Ada yang linknya berupa misalnya website. Ya, boleh. Ya, dan itu semua sangat memungkinkan untuk dilakukan agar mudah bagi audiens itu melihat siapa diri kita dan apa kompetensi kita. Ya, ini adalah contoh bagaimana menata sebuah feed gitu ya, sebuah feed Instagram menjadi jelas dan to the point gitu ya. Ya, dia ini adalah akun ya Ade Hokan, ya, kemudian dia mendeskripsikan dirinya sebagai ilustrator artis. Dia tinggal di mana, di Tokyo, kemudian ini emailnya, dan dia memberikan link di situ. Dan kita lihat bagaimana story highlightnya yang lengkap gitu ya dengan portofolio dia. Ini juga demikian ya, sangat rapi. Ya. Dan kemudian buatlah jadwal postingan berkala. Jadi postingan itu memang tidak boleh libur ya. Kalau kita ingin terus menerus memberikan engagement yang kuat ya di publik, maka jangan sampai kemudian kita berhenti memposting. Yang terbaik itu setiap hari. Ya, yang terbaik setiap hari. Tapi kalau belum mampu, maka mungkin bisa seminggu 3 kali, asalkan story itu terus setiap hari. Engagement ini penting karena setiap postingan itu dia akan memberikan jangkauan yang luas ketika orang itu berinteraksi dengan kita. Semakin kita itu tidak memposting atau lama belum memposting, maka orang akan lebih lama tidak berinteraksi dengan kita. Maka semakin orang jarang berinteraksi dengan kita, maka engagement kita akan rendah. Sehingga membuat kalau kita memposting kembali, memulai memposting kembali, maka postingan kita hanya akan dilihat oleh orang yang sangat sedikit. Karena mereka lah, hanya yang sedikit itulah yang punya engagement dengan kita. Ya. Kemudian kita bisa membuat video reel misalnya dalam hari-hari tertentu, kemudian live IG di hari-hari tertentu, kemudian postingan event setiap hari tertentu. Ini sangat memungkinkan untuk kita